Halo Pak Ganjar, saya ingin memperlihatkan ke panjenengan pentingnya kita harus membuat kedung mini, dalam arti setiap saluran air pembuangan air hujan di sungai-sungai dan anak-anak sungai, saluran-saluran drainase pembuangan air dari suatu kawasan yang akan menuju ke lautan harus dibuat sebanyak mungkin kedung-kedung mikro kedung. Dia akan berfungsi untuk menampung pendangkalan-pendangkalan, mencegah pendangkalan sungai-sungai dan anak-anak sungai. Yang penting agar satu, ketika musim penghujan ini akan menjadi tempat bersemainya, berkembang biaknya ikan-ikan sungai, terutama yang sekarang sudah langka adalah ikan gabus. Jadi dari sinilah sebenarnya ikan gabus bisa berkembang biak di saluran-saluran anak sungai yang dia berasal dari pegunungan. Dan yang kedua, ketika kita membuat kedung semacam ini, ya, mikro kedung semacam ini, akan kita temukan plastik-plastik yang luar biasa mencemari lingkungan. Seperti saya perlihatkan ini adalah plastik-plastik yang itu dari rumah tangga. Dia menjadi sangat merusak lingkungan, dan ini akan kita jadikan tempat untuk, ya, saya selipkan saja di sini agar agar bisa menahan erosi. Nanti saya akan buat dengan membuat kedung ini, tanah saya naikkan ke kiri kanan, ke samping kiri kanan ini, kemudian pada saatnya akan saya tanami. Ketika musim penghujan tiba akan saya tanami dengan aneka tanaman sayur. Kenapa? Karena tanah-tanah yang saya ambil di sini itu akan saya perlihatkan, ya Pak Ganjar, ini akan saya perlihatkan bahwa tanah-tanah yang ada di sini itu sangat subur untuk kita jadikan media tanam yang bisa kita gunakan di polybag. Ini tanah ini akan saya angkat dan ya, saya sudah siapkan, ya, tanah ini akan saya sudah siapkan. Ini akan saya angkat di tempat ini, kemudian nanti akan saya olah lagi untuk tentu saja untuk membuat tanaman sayur di polybag. Dari apa yang saya lakukan ini, saya hanya berharap kepada panjenengan Pak Ganjar Pranowo, yang jelas itu sudah terlihat panjenengan akan diberi mandat oleh rakyat untuk memimpin Republik Indonesia ini menjadi presiden di tahun 2024. Saya berharap panjenengan itu mulai fokus dengan apa yang dikatakan itu bisa dilaksanakan dengan baik, bisa dieksekusi dengan benar. Karena lebih banyak orang sekarang pandai bicara tapi tidak bisa mempraktekkan. Apa yang diomongkan bertentangan dengan yang dilakukan. Mboten korupsi, mboten ngapusi, itu prinsip panjenengan. Karena itu mulailah, terutama para pendukung-pendukung panjenengan itu mulai dimengertikan gerakan Indonesia Emas tahun 2045 itu adalah gerakan yang harus dimulai hari ini. Dengan cara apa? Di lingkungan kita masing-masing, untuk mulai menggalakkan tanaman-tanaman pangan, aneka tetumbuhan yang itu menghasilkan pangan, terutama polopendem. Saya ingatkan, polopendem sekali lagi, kunci kita bisa swasembada pangan. Karena apa? Ya, polopendem mulai singkong, ketela rambat, ganyong, suwek, uwi, dan seterusnya, itu bagian dari kita memiliki yang namanya cagak lumbung, ya. Kalau lumbung pangan itu biasanya
dikonotasikan sebagai tanaman pokok padi, di NTT Indonesia Timur mestinya tetap terus mengonsumsi makanan pokoknya adalah sagu, karena sagu jauh lebih baik daripada beras. Nutrisinya tinggi kalori tapi rendah gula, dan sagu itu makanan khas Indonesia Timur yang harus dilestarikan. Bagi masyarakat Jawa, maka yang jauh lebih penting adalah tanaman ada ganyong, ada irut, ada uwi, ada suwek, ya semacam porang suwek itu, tetapi bisa langsung hanya direbus saja sudah bisa dikonsumsi dan itu gizi tinggi. Karena itulah dari penjaga kabar kuburan, di tempat yang saya biasa untuk membuat kedung, mikrokedung ya, mikrokedung yang di musim penghujan nanti akan terjadi pendangkalan lagi. Tanahnya ini akan saya ambil lagi, kan? Ini tanahnya akan saya ambil lagi untuk dijadikan media tanam di polybag, karena dari polybag itulah kita bisa tanam sayur-sayuran, ada cabai, ada terong, ada tomat. Itu kan bisa dari tanah-tanah yang kita ambil di musim kemarau seperti ini menjadi polybag. Ini mestinya gerakan yang perlu dikampanyekan, apalagi Pak Ganjar Pranowo setelah kemarin mengadakan kuliah umum di kampus UI, Universitas Indonesia, dilanjutkan ke UGM, lalu ke Universitas Sutomo Surabaya, Unitomo. Itu sudah bicara dalam konteks yang benar, menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Bonus demografi kita akan menuntut ketersediaan pangan yang baik, maka mulailah hari ini kita membangun sebuah sinergi dengan masyarakat, dengan rakyat kecil, rakyat akar rumput. Mulailah dikampanyekan itu, lalu fasilitasi. Dan karena itu mohon Pak Ganjar kepada relawan-relawan panjenengan itu, mulailah dengan kerja-kerja nyata, kerja-kerja yang produktif, tidak hanya asal semuanya Ganjar, hanya Ganjar presiden, jabatan tidak ada artinya kalau kita tidak melakukan kerja nyata. Karena Indonesia 2045 itu bukanlah Indonesia yang hanya berkata-kata, tapi Indonesia yang bekerja. Baiklah, ini pesan dari penjaga kabar kuburan. Semoga panjenengan bisa mengerti dengan apa yang akan saya sampaikan. Dan ini saluran irigasi, saluran drainase pembuangan air dari pegunungan sana turun ke bawah. Dan ya, seperti saya sampaikan di sini, itu akan terus keluar lewat gorong-gorong itu, dan ya akan melewati lintasan kereta api ya, akan melewati lintasan kereta api di arah sana. Jadi air ini nanti akan melewati jembatan di bawah rel kereta api, kemudian sampai sungai, kemudian sampai ke laut. Sebelum air hujan dari pegunungan sampai ke laut, haruslah kita alirkan dalam saluran-saluran yang bisa itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, akan menghasilkan sebagai sebuah anugerah alam yang harus kita manfaatkan dengan baik, memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemaslahatan rakyat banyak. Demikian kabar dari penjaga kabar kuburan untuk Pak Ganjar Pranowo. Tolong hal-hal yang sepele seperti ini tetaplah digelurakan semangat untuk bagaimana kita menghadapi krisis pangan yang harus dimulai dari kerja-kerja hari ini dan mulai sekarang. Demikian dari penjaga kabar kuburan, semoga bermanfaat.